Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori behavioristik. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Linda Tri Musdayanti, Nurul Fauzia, Rizky Oktananda, Rosa Adelia Kurniadini, dan Yunis Purwanti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi daripada teori behavioristik. Next. Definisi teori behavioristik. Teori behavioristik ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori ini memiliki model hubungan stimulus dan responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasan semata. Next. Teori behavioristik ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian terkecil. Yang kedua yaitu menekan peranan lingkungan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Keempat, menekan pentingnya latihan. Dan yang terakhir, bersifat mekanistik. Contohnya, jika melakukan kesalahan harus minta maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa Adelia. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik yaitu yang pertama, kelebihannya dapat memprediksi respon manusia atas stimulus yang diberikan. Yang kedua, perilaku hasil belajar yang ingin dibentuk jelas dan terstruktur. Kekurangannya, yang pertama, pembelajarannya berpusat pada guru atau bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan atau bersikap sentral dan komunikasi satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunis. Pandangan behavioristik terhadap manusia dan pengetahuan. Nomor 1, teori-teori behavioristik adalah proses belajar serta peranan lingkungan yang merupakan kondisi langsung belajar dalam menjelaskan perilaku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku manusia berupa hasil belajar yang bersifat mekanistik lewat proses penguatan. Yang nomor 3, pendekatan behavioristik terhadap kepribadian memiliki dua asumsi dasar, yaitu A. Perilaku harus dijelaskan dalam pengaruh kasual lingkungan terhadap diri individu. B. Pemahaman terhadap manusia harus dibangun berdasarkan riset ilmiah objektif yang dikontrol dengan seksama dalam eksperimen laboratorium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada penerapan teori belajar behavioristik dalam belajar, yang pertama yaitu memutuskan visi atau misi dan parameter pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. Yang ketiga, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin, bahasan, dan subpoin. Yang kelima, presentasi atau penjelasan pembelajaran. Yang keenam, melepaskan rangsangan stimulus ke siswa. Ketujuh, memperhatikan dan mendalami siswa dalam bereaksi terhadap stimulus yang dilepaskan. Yang kedelapan,
menyampaikan penjelasan positif dan negatif yang baik kepada siswa. Yang 9, diakhiri dengan kesimpulan dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya akan disampaikan pada Rizky Uktananda. Tujuan dari pembelajaran behavioristik adalah pembelajaran menekankan pada penambahan pengetahuan. Seseorang dikatakan belajar apabila mampu mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strateginya ada keterampilan terisolasi mengikuti urutan kurikulum yang ketat. Dua, aktivitas mengikuti buku teks. Yang ketiga, menekankan pada hasil. Terakhir ada evaluasi. Evaluasi terdapat respon pasif, menuntut satu jawaban yang benar. Evaluasi merupakan bagian terpisah dari belajar. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, itu sedikit pemaparan dari kelompok 1 tentang teori behavioristik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.